Bab 29. Kamu sengaja menipuku ya? Ana terlonjak kaget. Menipu? Apa maksudmu? Ray menunjukkan foto Ana di ponselnya. Lihat, siapa pria ini? Kamu sudah membuatku penasaran, kepanasan karena foto ini. Ana mengusap tengkuknya. Itu karena kamu yang mengabaikan aku. Maaf, dia bukan siapa-siapa, dia pacar Ellie. Ray menarik pinggang Ana, hidung mancung mereka saling menyatu, jantung Ana sudah berdegup kencang. Dia takut kalau Ray akan menghukumnya. Ray membawa Ana ke atas ranjang empuk. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Malam ini kamu milikku. Ray, aku sudah tidak tahan, aku sudah capek. Rengek Ana. Sebentar lagi ini hukuman untukmu, sahut Rehan. Ana terlihat kesal dan menggigit bahu Rehan yang polos. Tentu saja itu membuat Ray kaget dan meringis kesakitan. Sakit, An? Main gigit saja? Rehan menggosok bahunya yang digigit Ana. Sudah ya, aku sudah pegal. Tanganku juga sudah capek, ucap Ana. Sebentar dong sayang, lagi tanggung nih, aku lagi keenakan, sahut Ray. Ana sudah terlihat lelah, dia memundurkan dirinya menjauh dari Rehan. Ana melipat tangan di perut dengan wajah yang cemberut. Kok berhenti, pijat lagi punggungku, kata Ray menoleh pada Ana yang bersandar di kepala ranjang. Tanganku capek. Dari tadi aku memijat tangan serta punggungmu, gerutu Ana. Ray terkekeh. Itu hukumanmu karena membuatku cemburu. Ana memanyunkan bibirnya. Ray semakin gemas akan tingkah lucu kekasihnya itu. Ray memang menyuruh Ana untuk memijat tangan serta bahunya. Ray mendekat pada Ana dan membawa tubuh Ana ke dalam dekapannya. Bibirnya jangan manyun begitu dong. Apa minta dikecup tuh bibir? Ana mengubah mimik wajahnya menjadi tersenyum. Sepertinya sudah terlambat bagimu untuk tersenyum. Ray langsung saja melahap bibir manis Ana. Dia meraih tengkuk sang kekasih untuk memperdalam bibirnya. Ray merebahkan kepala Ana di atas bantal tanpa melepas pagutannya. Ana membelai lembut rambut Rehan. Dia terhanyut dan merasa nikmat atas permainan bibir dari Ray. Ray melepas pagutannya. Dia bergeser ke samping dengan melingkarkan tangannya di perut rata Ana. Sayang, kapan kita menikah? Aku saja belum melamarku. Kamu belum melamarku kok ngajak nikah, jawab Ana. Rehan bangkit dari rebahannya. Dia menatap wajah Ana. Kamu mau menikah denganku? Entahlah, kita lihat saja nanti. Ana mengalihkan posisi tidur menyamping. Ray membalik tubuh Ana agar menatap wajahnya. An, aku cinta padamu. Kita menikah yuk. Ana mengusap wajah Rehan dengan tangannya. Gak ada kata-kata lain apa ya? Gak ada romantis-romantisnya sama sekali. Rehan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mana ada seorang pria melamar kekasihnya di tempat tidur tanpa cincin dan bunga. Aku akan melamarmu secara romantis nanti, ucap Ray. Mana ada acara lamaran diberitahu pada kekasihnya, itu namanya bukan lagi kejutan, jawab Ana. Ray memeluk Ana dengan erat, dia juga menghujani wajah Ana dengan kecupan. Maksudnya bukanlah begitu. Ray hanya meyakinkan saja jika Ana ingin menikah dengannya. Kita tidur saja, besok kita jalan-jalan lagi ya, ucap Ray. Ana berdeham. Ana masuk ke dalam dekapan hangat tubuh Ray
Dia memejamkan matanya dan mulai tertidur. Ray juga ikut memejamkan matanya dan tertidur. Paginya, Ray dan Anna bersantai di teras kamar hotel dengan menikmati pemandangan Menara Eiffel dan bangunan lain. Rayhan hanya memakai celana pendek saja, Anna juga memakai bikini berwarna hitam. Dia duduk di samping Rayhan. Anna dan Rayhan baru saja selesai berendam di pemandian air panas yang berada di dalam kamar hotel mereka. Mereka menikmati cahaya matahari yang bersinar terang. Bibir Ray sudah menjelajah di sekitar punggung mulus Anna. Dia juga melepas tali tipis agar bisa mengekspos lebih leluasa lagi. Anna tidak peduli apa yang dilakukan oleh Rayhan. Dia menikmati sarapan yang sudah dipesan oleh Ray. "Ray, sarapan kamu habiskan dulu," ucap Anna. "Nanti saja, aku sarapan ini dulu," jawab Ray. Ray melingkarkan tangan di perut yang polos itu, kemudian bibirnya menjelajah di sekitar punggung polos itu. Ray sudah melepas penutup bagian atas Anna. "An, hadap depan sini," ucap Ray. "Kamu mau ngapain?" tanya Anna. "Mau jadi bayi," jawab Ray. "Nih, kamu minum susu sapi saja." Anna meletakkan gelas berisi susu ke tangan Ray. Dia bangkit dan mengambil penutup bagian atasnya. Anna melangkah masuk ke dalam kamar. "Gagal lagi jadi bayi," lirih Ray menghela nafas. Dimas melangkah dengan menyeret koper di tangannya. Dia baru saja tiba di Paris. Dimas harus mengurus surat cuti serta keperluan lainnya untuk keberangkatannya ke negeri orang. Dimas masuk ke dalam taksi yang akan mengantarkan ke sebuah hotel. Selama cuti dia akan pergi mencari Anna. Dimas tidak ingin menunda lagi untuk bicara pada Anna. Dia ingin segera minta rujuk. Dimas tidak ingin cintanya dimiliki oleh orang lain. Dimas yakin sekali Anna masih mencintainya. Sopir taksi memasukkan koper Dimas ke dalam bagasi. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan melaju menuju hotel. Mobil sampai di sebuah hotel. Dimas keluar dari dalam mobil dan membayar ongkos taksinya. Dimas masuk ke dalam hotel dengan membawa koper di tangannya. Dimas memesan sebuah kamar yang dulunya pernah dia tempati bersama Anna. Dimas menginap di hotel yang pernah dia kunjungi bersama Anna saat bulan madu. Kebetulan kamar itu tidak ditempati oleh siapapun. Dimas melangkah dengan membawa kopernya sendiri. Dia masuk ke dalam lift. "Aku akan mencari kamu di sini, An. Semoga saja kita cepat bertemu," gumam Dimas. Dimas keluar setelah pintu lift terbuka. Dia membuka pintu kamar hotel dan masuk ke dalam. Dimas membuka jendela kamar hotelnya. Dia akan beristirahat sebentar, setelah itu pergi mencari Anna. Dimas tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Dia akan memanfaatkan masa cuti kerjanya. Dimas ingat di kasur ranjang itu dia bercanda serta bercinta pada Anna. Sungguh itu momen yang sangat indah. Dimas mengeluarkan foto Anna dari dalam kopernya. Dia duduk di tepi ranjang sambil mengusap foto mantan istrinya. Air matanya tiba-tiba saja jatuh. Dimas mengecup foto itu. "Kasih aku kesempatan lagi, An. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku sangat mencintai kamu," lirih Dimas. Setelah berpisah, barulah Dimas itu merasa sangat kehilangan Anna. Dia menyesal, mata dan hatinya sudah tertutup waktu itu. Dimas baru menyadari jika Anna adalah segalanya bagi dirinya. Dia memang salah dan kesalahan itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Luka yang dia torehkan di hati Anna tentu akan selalu membekas.
Tapi Dimas juga manusia biasa yang bisa khilaf. Dia ingin dimaafkan dan diberi satu kesempatan sekali lagi. Dimas akan berjuang seperti dahulu. Dia akan menaklukkan hati Ana kembali. Dimas juga sudah bertekad untuk membawa Ana pergi jauh dari orang tuanya maupun orang tua dia. Ana tidak menyetujui hubungan mereka kembali. Dimas akan melakukan apapun dan dengan cara apapun agar Ana bisa kembali ke sisinya. Dimas merebahkan kepalanya di atas bantal. Dia memeluk foto Ana dengan erat. Dimas memejamkan matanya seraya berkhayal jika Ana berada di sampingnya. Ana, aku akan meluluhkan hatimu kembali. Aku mencintai kamu, selamanya kamu hanya milikku. Lirih Dimas. Setelah dari balkon, Rehan masuk ke dalam kamar menyusul Ana. Terlihat kekasihnya itu tengah memakai long dress bermotif floral. Ray memang telah menyiapkan beberapa pakaian untuk Ana. Dia melakukan itu karena Ray ingin sekamar dengan kekasihnya. Rehan memeluk tubuh kekasihnya dari belakang. Hari ini kita di kamar saja, besok saja jalan-jalannya. Ana mengernyit. Kenapa? Kamu diam di kamar saja hari ini? Aku ada urusan penting di luar, jawab Ray. Ana melepas pelukan Rehan. Dia menghadap kekasihnya. Ana menatap curiga kepada Ray. Urusan? Katakan padaku, kamu mau kemana? Ana melipat tangannya di perut. Rehan mencubit hidung Ana. Dia suka melihat tingkah Ana yang terkesan curiga padanya. Ray menganggap jika Ana cemburu dan takut kehilangan dirinya. Urusan penting sayang, aku tidak akan macem-macem. Aku pergi sebentar saja ya, tutur Ray. Aku mau ikut denganmu, kekeh Ana. Rehan mengecup bibir Ana sekilas. Tidak bisa. Tunggu di dalam kamar. Jangan keluar dari kamar ini. Aku akan menyuruh orang untuk menjagamu dari luar. Ana menghentakkan kakinya kesal. Dia duduk di tepi ranjang. Rehan mengambil coatnya di dalam lemari. Dia lalu memakainya. Rehan duduk di tepi ranjang sebelah Ana. Dia memeluk kekasihnya itu yang tengah cemberut. Sebentar saja sayang, aku akan pulang secepatnya. Besok kita akan pergi jalan-jalan. Rehan bangkit dari duduknya. Dia melangkah membuka pintu kamar. Rehan keluar dan pergi meninggalkan Ana sendiri di kamar. Di luar kamar sudah ada yang menunggu Rehan. Kamu ikut aku? Ray menunjuk pada salah satu pria. Kalian berdua jaga kamar ini. Jangan sampai kekasihku keluar dari kamar. Perintah Ray kepada pria kekar berbaju hitam. Ray melangkah pergi bersama seorang pria yang mengikutinya. Di dalam kamar, Ana menikmati semua fasilitas yang ada. Beruntung saja Ray memesan kamar mewah. Ana jadi tidak bosan sendiri di kamar. Ana merebahkan dirinya di kasur empuk. Rehan belum juga kembali. Padahal kekasihnya itu bilang akan keluar sebentar saja. Ana memeluk bantal guling. Dia memejamkan matanya lalu tidur. Rehan kembali setelah beberapa jam yang lalu meninggalkan Ana seorang diri. Ray masuk ke dalam kamar. Dia melepaskan coat di tubuhnya. Ray duduk di tepi ranjang. Dia tersenyum dan mendaratkan kecupan di kening Ana. Aku pergi untuk memberimu kejutan. Ray merangkak naik ke atas ranjang kasur. Dia memeluk tubuh Ana dengan erat. Ray memejamkan matanya lalu ikut tertidur. Rehan dan Ana tengah berjalan-jalan ke Disneyland Paris. Keduanya tampak sangat bahagia.
Rehan selalu menggenggam tangan Anna dengan erat. Anna dan Ray mengunjungi berbagai arena permainan. Saat tiba di bangunan istana, seorang wanita memberi Anna setangkai bunga mawar. Dengan senyum mengembang, Anna menerima itu. Anna dan Ray berjalan lagi, ada lagi yang memberinya bunga mawar merah. Anna terlihat heran dengan semua ini. Kenapa mereka semua memberiku bunga? Ambil saja bunga itu, sahut Ray. Anna mengendikkan bahunya. Kita jalan lagi saja. Saat berjalan lagi, ada segerombolan orang yang menari. Anna dan Rehan berhenti dan menikmati tarian itu. Semakin lama, ada banyak yang menari. Musik romantis berputar dan semua ikut menari. Mereka membawa bunga mawar merah. Tokoh pemeran Disney juga ikut menari. Re, apa ada acara lamaran ya? Kenapa semua membawa bunga? Tanya Anna. Iya, memang ada acara lamaran, sahut Ray. Ray ikut bergabung dengan para penari itu. Anna menutup bibirnya saat sebagian dari mereka membawa poster bertuliskan "Will you marry me?" Semuanya mengelilingi Anna dan Rehan dengan membuat lingkaran besar. Rehan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Itu adalah sebuah kotak perhiasan. Rehan berlutut di depan Anna. Berjuta rasa tidak dapat aku ungkapkan. Kamu adalah alasanku tersenyum. Segala yang kulakukan adalah tentang kamu. Yang aku inginkan hanyalah kamu di sisiku. Jangan membuatku hancur dengan menolakku. Jadilah istriku, jadilah matahari penerang dalam hidupku, Anna. Will you marry me? Anna meneteskan air matanya. Dia tidak mengira jika Ray akan melamarnya dengan cara seperti ini. Anna merasa terharu dengan semua ini. Para pemeran yang ikut dalam acara itu berteriak agar Anna menerima lamaran dari Rehan. Anna menatap mata Rehan yang di dalamnya penuh dengan cinta. Anna mengangguk, benar. Anna menganggukkan kepalanya. Dia menerima lamaran Rehan. Iya, aku mau jadi istrimu. Rehan langsung berdiri dan memasangkan cincin berlian di jari manis Anna. Semua yang hadir melihat itu bertepuk tangan meriah. Rehan memeluk Anna dengan erat. Terima kasih sayang. Rehan mengecup kening pipi serta bibir Anna. Dia bahagia karena lamarannya diterima. Kemarin Ray meninggalkan Anna karena ingin merencanakan kejutan untuk melamar Anna. Semua yang melihat itu bertepuk tangan dan memberi ucapan selamat kepada Anna dan Ray. Kamu pergi karena untuk ini? Tanya Anna. Iya, kamu suka? Bersambung.